Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Pada materi kali ini kita akan belajar bersama tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh-solehah, mendapatkan ilmu manfaat barokah, senantiasa bisa membahagiakan kedua orang tua, bapak ibu guru, ustadz, kiai kita. Amin, Allahumma amin. Ala dunia as-solihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Sebelum kita ke materi, perlu diketahui bahwa kompetensi dasar dari materi pada kesempatan kali ini adalah menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Jadi di sini nanti akan ada dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, dan hadis yang kedua hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Indikator di sini nanti anak-anakku setelah selesai pembelajaran diharapkan yang pertama bisa atau menguasai yang pertama membaca hadis. Siswa dapat membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang sifat jujur dalam muamalah. Indikator yang kedua, mengartikan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang sifat jujur dalam muamalah dengan benar. Indikator yang ketiga, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah. Indikator yang keempat, menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang sifat jujur dalam muamalah. Yang pertama, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Abbas yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Ada juga yang membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Abbas yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad wullitum
amron halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Bacaan yang pertama itu dibaca qad walaitum, atau boleh juga dibaca qad wulitum. Sekali lagi, bacaan yang pertama, ani bani Abbas yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron alakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Atau bisa juga membaca yang kedua, ani bani Abbas yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad wulitum amron alakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Hadis riwayat Baihaqi, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Jika tadi bacanya wulitum, di sini menguasai diganti dikuasai atau dikuasakan. Tapi kalau di sini tulisannya walaitum, maknanya artinya menguasai. Arti mufrodat al-umamus salifatu artinya umat terdahulu, al-mikyalu wal mizan artinya takaran dan timbangan, ya ma'syarat tujari artinya wahai para pedagang, qad walaitum artinya sungguh kalian menguasai. Jika qad wulitum di sini artinya sungguh kalian dikuasai atau dikuasakan. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali yang qala hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali yang qala hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Arti mufrodat di sini tuma'ninatun artinya ketenangan, wa innal kadhiba ribah artinya dan dusta itu keraguan, da'ma yaribuka artinya tinggalkan yang meragukanmu, fa inna sidqa artinya karena kejujuran itu. Anak-anakku yang saya banggakan, kita lanjutkan kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Jadi hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Jadi umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak menyempurnakan takaran dan timbangan. Mereka berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan
takaran dan timbangan sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak dijumpai juga dalam Al-Quran, seperti surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang itu karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Itu adalah kandungan hadis dari riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Jadi yang intinya peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan sampai takaran itu dikurangi. Ini yang menjadi poin penting dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Anak-anakku yang saya banggakan, kita lanjutkan kandungan hadis yang kedua, riwayat dari Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, yaitu hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalah, kejujuran bertekad, kejujuran berniat, dan kejujuran berjanji. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kandungan hadis dari Tirmidzi dari Hasan bin Ali itu adalah perintah Rasul untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu di dalam jual beli misalnya. Jadi ketika kita melakukan pembelian kok kita ragu-ragu, supaya kita meninggalkan pembelian tersebut, karena di sini dijelaskan bahwa keraguan itu membawa sifat dusta, curang itu membawa kepada keraguan. Kita jangan sampai dicurangi atau didustakan oleh seorang penjual. Lebih baik kita membatalkan pembelian tersebut daripada nanti kita menjadi ragu atau tidak tenang karena barang yang kita beli itu didustai atau dicurangi oleh penjual. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Untuk tugasnya silahkan dihafalkan kedua hadis ini, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.